Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, dan juga para pembicara yang luar biasa, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam acara Sadaqah Talks Forum. Baik, kita akan berangkat pada pembahasan berikutnya, yaitu ada nggak sih, atau mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran, karena memang sudah terjadi seperti di Yunani terjadi ada protes dalam tanda petik dari beberapa agamawan di Yunani, dan juga hal ini juga sebelum Hagia Sophia berubah menjadi masjid, beberapa tahun lalu kita mendengar tentang adanya serangan-serangan terhadap kaum muslimin di Eropa, di Inggris, kemudian juga ada penembakan di Australia, di New Zealand, mohon maaf. Dan apakah ini akan pasca Hagia Sophia ditetapkan menjadi masjid akan menjadi sebuah momen untuk terjadinya kemungkinan eskalasi lagi tentang Islamofobia di dunia barat? Kita akan membahas bersama Bang Muhammad Ridho. Assalamualaikum Bang Ridho. Waalaikumsalam Mas Awan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong di kelas ya Mas Awan, baru tahu ya, juga. Saya di satu SMA dengan Bang Ridho, cuma kita nggak ketemu. Bang Ridho udah ke Amerika, saya baru masuk. Bagaimana kabar? Jam berapa sekarang di sana? Alhamdulillah. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Oh, masih sambil ngopi-ngopi sarapan ya. Alhamdulillah. Kalau di sini sudah jam 9 malam. Masih seger-seger sih. 14 jam di depan Indonesia. Duluan Indonesia ya. Berarti kita masih satu hari yang sama ya, hari Ahad ya. Iya, sama. Baik, Bang Ridho, silakan untuk sedikit membahas mungkin selaku dalam background Bang Ridho sebagai Vice President IMSA, Indonesia Muslim Society in America, atau mungkin juga bisa melihat bagaimana diaspora ya, masyarakat muslim di negara-negara barat saat menjadi minoritas nih. Ketika melihat Hagia Sophia kemudian dirubah menjadi masjid, apakah ada atau kekhawatiran ya, kemungkinan eskalasi Islamofobia di sana? Monggo Bang Ridho, silakan. Iya, saya ada slide saya share ya. Boleh, silakan. Nah, ini sebenarnya cuma observasi saya. Saya memang sudah lama tertarik dengan Islamofobia karena saya sejak ke Amerika 1991 saya juga tinggal di kota yang Bible Belt juga ya, di sana mayoritas kulit putih. Jadi saya terekspos dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran di kampus itu dulu tahun 90-an, awal 90-an. Juga roommate saya pernah tinggal beberapa kali dengan roommates yang non-muslims. Jadi mau nggak mau saya familiar dengan how they are thinking gitu. Bertanya macam-macam gitu kan. Kenapa sholat mesti 33 kali ininya wudunya, atau tasbih 33 gitu-gitulah. Pertanyaan-pertanyaan kenapa ini orang Islam seperti ini, kalau ada di news, look at the news, you guys Muslim killing people again gitu. Jadi kita sebagai muslim di sana memang ada semacam feeling fear karena kita minoritas, tapi insya Allah kalau kita bisa how to respond with the nice response, insya Allah mereka logis mereka biasanya. Jadi nanti saya bahas masalah Hagia Sophia ini juga. Ini saya cepat aja ini tadi kita sudah bahas Mas Henry dan Mas satu lagi lupa saya Arya. Mas Arya itu juga udah detail lah itulah. Ini saya cuma membahas apa yang terjadi setelah dideklar ya conversion of Hagia Sophia itu menjadi museum. Ini kan Pope bilang dia merasa rasa hatinya nggak enak gitu, pain, tidak terasa sakit karena perubahan ini. Dan juga ada ini yang dari Orthodox Greek juga dia bilang ini the morning day, the day of mourning. Ketika berubah itu kan, sampai dia juga datang ke White House kan, utusan dari Greek Orthodox ini. Tapi yang yang menariknya itu di Egypt ya, salah satu mufti Egypt bilang, oh perubahan ini termasuk yang
tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi ada kontroversial dalam dunia Islam juga saya lihat gitu ya. Ini yang saya amati dari. Jadi ada beberapa ini statement-statement itu yang seperti kayaknya di Indonesia juga kemarin PKB saya lihat sih ya. PKB menyatakan bahwa itu bisa menimbulkan gejolak misalnya. Statement-statement yang sebenarnya merasa khawatir gitu dengan perubahan ini. Juga ini tulisan di New York Times, ini dari Mustafa Akyol, dia orang kayaknya backgroundnya Turki juga, dia banyak menulis dulu waktu zaman Islamofobia awal-awal tuh 9/11 terus 2010, dia itu sering menulis mendefend Islam, dari tuduhan-tuduhan. Nah sekarang dia merasa khawatir dengan perubahan ini, dia bilang kalau Nabi Muhammad itu akan melakukan seperti apa, langsung dia mengquote contoh-contoh kayak Najran, Kristen, Najran waktu diundang Nabi beribadah di masjid kan, terus juga dia mengquote Umar bin Khattab, membiarkan Jerusalem Church itu untuk tidak dirubah ke masjid misalnya. Nah juga dari ISNA, Islamic Society of North America, ini juga dibilang mereka mengeluarkan statement yang tidak setuju dengan conversion ini. Nanti kita lihat kenapa ada kayak gini gitu kan, kenapa orang Islam sendiri malah nah ini tapi ada, jadi gara-gara statement itu ISNA kan Islamic Society of America ini salah satu organisasi terbesar di Amerika. Ini pernyataan presiden ini kontroversial, jadi banyak Muslim yang protes. Loh kok sebagai Muslim Anda seperti itu wilayah Turki, authority Turki. Akhirnya dia menarik, dia bilang oh itu my statement is only personal. Tidak mewakili ISNA ya? Kontroversi. Iya, jadi dia bilang saya tidak mewakili ISNA. Tapi sebelumnya di quote-nya dia sebagai presiden ISNA kan. Nah ini jadi kontroversial ini ada di Amerika saat ini juga. Nah kita perlu lihat ini kenapa jadi ada semacam ini. Nah kalau sudah lama tinggal di Amerika kita bisa merasakan kenapa rasa kekhawatiran yang terjadi di negara-negara mayoritas Muslim. Misalnya terjadi di Indonesia ada kelompok-kelompok misalnya yang ekstrim dituduh menjolimi orang-orang minoritas, itu kan jadi semacam kayak resep yang untuk men-trigger semangat Islamofobia. Jadi karena nanti saya mungkin kalau ada waktu nanti di saat bahas pertanyaan mungkin saya bahas juga. Nah, contohnya cepat aja ya. Ini contoh-contohnya yang waktu zaman Islamofobia kan kita lihat sendiri. Bagaimana orang-orang Amerika itu all I need to know about Islam I learned on 9/11 misalnya. Jadi mereka itu benci Muslim itu dianggap dicurigai. Nah ini di bis-bis juga misalnya ditaruh membunuh Yahudi adalah ibadah nih di bis-bis ini. Jadi kan kita ketakutan juga kalau wah seperti ini gitu kan, kalau terjadi lagi kan bisa apalagi istri-istri kita istri-istri orang Muslim juga kan pakai jilbab, anak-anak yang terjadi banyak kasus-kasus di sini juga. Ini juga di subway kayak gini-gini ditaruh jihad saya menembak non Muslim, tujuan saya jadi Muslim pakai jilbab dibilang jangan dipercayai karena takiyah, dia pura-pura aja gitu. Sebenarnya mereka ingin menaklukkan non Muslim misalnya. Nah, ini juga nih di depan gereja, tapi nggak semua gereja seperti ini gereja-gereja yang kurang mengerti Islam, jadi mereka bilang bahwa Islam itu mengajarkan pembunuhan Nabi Muhammad. Yesus tidak mengajarkan pembunuhan. Ini kita lihat sehari-hari gitu kan, kalau misalnya kita ngelihat kayak ini lagi kan ngeri juga. Ini juga karikatur menghina Rasulullah SAW, ya kan? Ini Islamofobia kalau kita masuk ke bookstore gitu, banyak yang book bestseller itu yang Islamofobia. Gitu. Juga di network di Islamic di social network itu, di website semua ini banyak sekali. Kita ini satu nih DVD disebarkan di newspaper, jadi orang-orang yang langganan koran-koran itu dimasukkan DVD tentang ini siasat orang Islam menaklukkan dunia. Nah ini impactnya itu kita lihat kan, Amerika kenapa ada masjid dibakar, terus orang supir taksi ditusuk. Ini impactnya Islamofobia di negara-negara Western itu seperti itu. Ada yang macam-macam ada di sini di Portland kemarin malah orang sister pakai jilbab gitu ya. Ini belum lama, berapa tahun yang lalu. Naik subway itu dicaci maki itu di dalam kereta. Yang ada dua orang bule bantuin cewek itu perempuan Islam itu, bulenya itu malah ditusuk. Ini kayak seperti itu. Jadi karena kebencian, karena dianggap orang yang membela Muslim pun perlu dihabisi.
Ini cuma analisa saya aja. Ini selama ini saya lihat karena mereka feeling threatened, karena merasa terancam. Lalu mereka tidak tahu. Jadi ini beberapa kelompok ya. Ada yang merasa terancam karena dia nggak tahu, ignorance karena nggak tahu Islam. Terus juga ada juga yang arrogance yang rasis biasanya. Those guys are brown color, they are lazy, dirty. Kalau saya mau tahu itu negara Muslim, lihat aja pelabuhannya. Kalau kamar mandi toiletnya kotor tuh Muslim pasti. Nah itu kayak gitu-gitu. Jadi ada juga yang konflik of interest. Nah, saya lihat Hagia Sophia ini seperti ini, konflik of interest. Jadi mereka melihat ada religious background, yang misalnya misionaris ya. Mereka melihat Islam sebagai suatu ancaman misalnya. Kayak di Barat-Barat kan banyak orang-orang yang masuk Islam. Sama aja, ini kan competition aja sebenarnya kan. Competition jualan gitu kan. Dia mau jualan tapi konsumer dia diambil sama agama lain kan, sama aja. Kalau Muslim juga kan, kalau Muslim di Indonesia misalnya ada misionaris ngambil jamaah kita juga nggak suka kan, conflict of interest namanya. Nah ini ada power political juga, ada power political tuh orang-orang yang merasa powernya terancam kalau Muslim ini bangkit atau mulai melakukan perlawanan atau apa. Nah cultural juga ini merasa culture-nya mereka terancam. Jadi kalau Islam jadi ini semangat motivasi merubah culture kita nih, kita nggak bisa minum-minum lagi, nggak bisa makan bacon lagi, gitu kan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, gitu kan, nggak bisa pakai segala macam lah. Jadi mereka conflict of interest, merasa terancam jadinya. Nah sekarang ini kenapa ada seperti itu Hagia Sophia dan Muslim the West? Nah ini sebenarnya kita kan berhubungan dengan image ya, perception. Jadi perangnya itu perang image and perception gitu ya. Ghazul Fikr lah. Jadi Muslim itu dibilang kalau minority, ini lihat nih salah satu ini. Jadi Muslim kalau minority itu we are religion of peace, we are peace gitu kan. Tapi kalau dia ini udah mulai banyak, oh kita perlu special status. Nah, kalau udah majority, Islam or else. Jadi ini ini ada yang coret-coret pakai tablet kayaknya. Ada yang gemes ya. Jadi kalau Islam udah majority ditaklukkan semua. Nah ini Hagia Sophia juga seperti itu, banyak orang-orang yang pendapat seperti ini. Jadi kita sebagai Muslim di sini, kita kan selama ini sudah menjalin interfaith. Jadi Muslim, Christian, Jews itu, and other faith sometimes itu atheist juga, Buddhist, Hindus, Sikhs, karena kita united untuk protect one another gitu. Karena mereka melihat waktu ada Islamofobia kan Muslim jadi victims kan. Nah ini kita semua united untuk melindungi satu sama lain dari injustice, diskriminasi, penindasan, harm gitu kan. Nah dengan adanya Hagia Sophia conversion ini banyak orang khawatir. Ini kan orang-orang yang terutama dari Kristen kan merasa seperti itu Muslim. What's going on? Jadi dia nanya kepada Muslim-Muslim, ya kayak kita kan, kok kenapa kayak gitu Turki? Kan kita harusnya, kenapa dia, what's he benefits from it gitu kan? Jadi kan jadi kayak semacam itu kekhawatirannya itu. Nah kenapa Amerika? Nah saya lihat nggak dapat nggak ada kalau istilah Indonesia tuh angin nggak bersambut ya apa? Iya. Gayung tidak bersambut. Gayung tidak bersambut angin. Jadi nggak dapat tanggapan yang begitu antusias dari sini, nggak seperti yang dulu-dulu gitu, mungkin karena udah banyak kejadian Islamofobia, orang sudah learn from the experience. Dan Amerika dan mungkin Western juga, karena kita lagi isu priority sekarang, Amerika paling tinggi COVID-19 kan. Ini COVID-19 paling tinggi, paling besar dia di dunia betul. Nah itu lagi konsentrasi ke situ. Lalu ekonomi juga karena COVID-19 itu kan banyak orang layoff di PHK, bisnis nggak bisa jalan, itu krisis ekonomi juga kan. Nah terus rasisme yang kayak kemarin itu, yang demo ini terus-terusan. Nah itu kan terus-terusan ini di Chicago juga saya dengar juga. Ini. Masih sampai sekarang ya? Nah ini, jadi kemarin beberapa hari yang lalu mau direncanakan mau diturunkan Federal Force juga di sana. Sampai segitu ya? Di Portland udah kan kemarin diturunkan Federal Force karena nggak berhenti demonya. Nah ini terus political election juga kan, itu jadinya salah satu yang menjadi salah satu faktor kenapa tidak tadi gayung bersambut itu. Nah ini beberapa ini Mike Pence ini dari Twitternya dia bahwa dia menerima utusan dari Greek Orthodox, tapi dia kata-katanya diplomatis sih. Dia bilang kita stand with the firm, tapi dia bilang
dia nggak mengkondem Erdogan nggak, tapi dia bilang saya berharap Hagia Sophia itu bisa diakses oleh semua people of faith, person of faith. Jadi jangan ditutup untuk Islam aja. Dia nggak mengkondem kan. Jadi apa namanya diplomatis juga. Nah ini salah satu inilah apa namanya komen dalam itu news itu. Turki harus harus dibatasin tuh funding dari US. Nah terus dia bilang apa banyak Kristen rakyat Kristen dan church di attack kan. Ini orang Kristen, I'm Christian currently living in Turkey. Oh, where do you read kan? Attack itu baca di mana? Di sini saya nggak ada gitu-gituan. Nah ini kan dia berusaha men-trigger ini kan, men-trigger emosi orang jadi marah kepada Islam, kepada Muslim. Dia Muslim Kristen di Turki bilang nggak ada kayak gitu. Nah ini juga mungkin tahu ya Albert van Doon yang masuk Islam, yang orang Islam orang Belanda Islam, kan? Dia bilang nih Greek hypocrisy, dia protes ini gereja jadi masjid tapi gereja masjid jadi gereja. Greek yang dijadiin gereja nggak dimasalahin gitu kan. Ya kayak inkonsistensi lah. Nah, ini tulisan ini dari tulisan Robert Spencer. Jadi ini tentang pembahasan Bill of Sale dia. Turki Hagia Sophia kan real estate dibeli sama Sultan Al-Fatih ya kan. Jadi dia bilang orang-orang Kristen jangan cuma melihat Bill of Sale-nya, tapi lihat dong itunya, background-nya kenapa dia menaklukkan Konstantinopel, lalu pada dibunuh-bunuhnya orang di sana. Jadi kan kalau udah pakai debat masalah kayak Bill of Sale atau court udah memenangkan, udah kan biasanya orang Amerika logis, udah why do you want to pursue more on this gitu kan? Maksudnya apa motif kamu? Udah dibeli kok, orang udah beli properti ya udah gitu kan. Terserah dia maunya apa ya. Tapi lihat dong. Dia masih mau mungkit-mungkit lagi nih kan. Jadi kayak gitulah ada beberapa pendapat yang, nah ini beberapa komentar kan dibilang kalau muslim ngambil gereja udah sekarang Masjid Al-Aqsa diambil aja kan, itu juga dulu punya Israel, punya Yahudi zaman dulu, jadiin aja balikin lagi gitu. Nah ini pendapat-pendapat ada yang sampai bilang bom nuklir aja Turki. Nuklir aja. Nauzubillah. Ini kayak gini lah orang-orang yang berusaha membangkitkan emosi. Nah, ini juga ini kan ini yang saya bilang nih jadiin aja Masjid Al-Aqsa dining restoran bar. Nah, ini juga nih bangkitkan the beast. Let the beast awaken. Nah, ini kemarin kan dibakar nih yang di Turki. Masih ada waktu ya 1 menit? 5 menit lagi Bang Rito. Ini saya coba. 5 menit, oke. Ya. Ini Turki bakar gereja kemarin kan ada berprotes kan, dia bilang it is duty of every European citizen to resist Islamic expansion of Turkey. Nah, tapi coba lihat jawaban orang Turki sendiri. Ini, this is minority far-right extremist Greek do not agree with this violent action. We are embarrassed. Ini juga nih dari Turki juga. Flag symbolizes nation, ya kan? Dia bilang kita nggak bisa menjustify burning Turkish flag gitu kan. Nah ini juga dia bahasa Turki tapi saya translate waktu itu. Dia nggak setuju juga dengan burning Turkish flag. Ini dalam Greek sendiri di Greece di Yunani mereka juga nggak setuju dengan itu. Ini juga nih salah satunya nih. Ini berusaha coba lihat tuh waktu ini dia pakai pedang, berarti tuh pedang itu kan political tuh, Islam ingin mendominate dunia. Iya kan dibikin kayak gitu jadi. Nah terus dibahas sama ini kan, lah kamu bilang itu kenapa Queen of England pakai pedang juga nggak dibilang mendominate dunia? Ini kan double standard. Iya. Jadi ini ada polemik, jadi sekarang itu di sosial media tuh polemik banyak tentang pro and cons, tapi makanya ini beda karena sekarang orang udah lebih lebih merasa mungkin karena ini urusan Turki dan ini sudah di-decide oleh the court kan, udah diproses the court, jadi nggak terlalu masalah, kecuali kalau emang ada pembunuhan kayak besar-besaran kayak ISIS, pembantaian, itu kan orang juga muak gitu melihatnya gitu. Jadi mereka kalau ini kan masalah perubahan gedung aja sebenarnya, walaupun sebagian orang berusaha menggunakan itu untuk agenda mereka kan. Iya. Nah, ini juga nih salah satunya. Jadi orang-orang yang dulunya anti-Islam mereka menggunakan dalil-dalil bahwa Nabi Muhammad seperti ini, Umar bin Khattab seperti itu. Nah, mereka dulu kamu malah ini kan, kenapa kamu sekarang pakai dalil-dalil Islam gitu? Iya. Jadi ada kontroversial. Tapi alhamdulillah seperti ini Dr. Craig Considine dia berusaha netral, dia bilang
udah sekarang kita ini aja bersama-sama untuk membangun share space of prayer. Jadi nggak usah konflik, tapi kita share aja. Walaupun dia Hagia Sophia jadi masjid, tetap Kristen juga bisa masuk. Jadi dia kayak Najran, Rasulullah membolehkan Kristen Najran untuk ibadah kan di masjid. Nah seperti itu. Ini contoh-contoh aja ini anti Islamofobia. Jadi mereka itu sekarang udah banyak nih kan, baru di tahun lalu ya, November kalau nggak salah di London. Jadi banyak orang-orang sudah mulai sadar bahwa Islamofobia itu nggak bisa didukung. Mungkin itu aja Mas Afwan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah. Aduh, luar biasa Bang Ridho. Terus terang malam ini teman-teman sekalian, saya bahagia sekali ya, karena apa yang kita bahas ini daging semua ini. Dari Dr. Henry, kemudian Dr. Arya, dan sekarang juga Pak Ridho selaku Vice President IMSAI. Wow, gitu, mind blowing. Kayaknya waktu 20-25 menit yang diberikan pada beliau-beliau ini nggak adil ya, kurang gitu. Mohon maaf nih. Baik, teman-teman sekalian, ya dirahmati Allah SWT, juga para pembicara kita yang luar biasa, Dr. Henry Salahuddin, Bang Arya Sandiyuda, dan juga Bang Muhammad Ridho. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Afwan Riyadi, mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.